Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Saya Rosabella Cynthia. Hari ini saya akan membahas tentang isu lingkungan lokal. Isu lingkungan lokal merupakan hal yang sangat mudah dilihat, bahwa Indonesia masih mempunyai kesadaran yang rendah terhadap isu lingkungan, terutama masyarakatnya, yang kebanyakan masih terlalu terfokus pada usaha untuk bertahan hidup dan mendapatkan kehidupan yang lebih layak secara ekonomi, sehingga mereka melakukan segala upaya untuk mendapatkan uang lebih, meskipun hal ini berarti mereka harus mengancam lingkungan dan alam. Kegiatan ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun, dan kini masyarakat mulai merasakan imbas atas apa yang mereka lakukan terhadap alam. Berbagai macam isu lingkungan muncul di berbagai wilayah Indonesia, dan tentu saja banyak masyarakat yang merasakan derita baik secara langsung maupun tidak langsung atas kerusakan alam yang terjadi di wilayah mereka. Manusia dengan pengetahuannya mampu mengubah keadaan lingkungan sehingga menguntungkan dirinya. Untuk memenuhi kebutuhannya, awalnya perubahan itu dalam lingkungan yang kecil dan pengaruhnya sangat terbatas. Pada zaman Neolitikum, kira-kira 12.000 tahun yang lalu, nenek moyang kita dari berburu kemudian memelihara hewan buruannya. Dari manusia pemburu berubah menjadi pemelihara. Ekosistem sekarang ini adalah ekosistem yang baru diciptakan manusia, sesuai dengan kebutuhan manusia. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan manusia untuk mengubah lingkungan semakin besar, sehingga manusia ingin menguasai alam yang awalnya tetap dapat mempertahankan keseimbangan. Sekarang keseimbangan itu hilang dan timbul kerusakan di mana-mana karena ulah tangan manusia. Saat ini, masalah lingkungan cukup sering diperbincangkan, sebagaimana telah diketahui bersama bahwa lapisan ozon kini semakin menipis. Dengan terus menipisnya lapisan itu, sangat dikhawatirkan bila lapisan ini tidak ada atau menghilang sama sekali dari alam semesta ini. Tanpa lapisan ozon, sangat banyak akibat negatif yang akan menimpa makhluk hidup di muka bumi ini. Antara lain penyakit yang akan menyebar secara menjadi-jadi, cuaca tidak menentu, pemanasan global, bahkan hilangnya suatu daerah karena akan bencananya es yang ada di kutub utara dan selatan. Jagat raya hanya tinggal menunggu masa kehancurannya saja. Banyak cara yang harus dipilih untuk mengatasi masalah ini. Para ilmuwan memberikan berbagai masukan untuk mengatasi masalah ini, sesuai dengan latar belakang keilmuannya. Para sastrawan pun tak ketinggalan untuk berperan serta dalam menanggulangi masalah yang telah santer belakangan ini. Penyebab dan dampak lingkungan lokal. Kekeringan adalah kekurangan air yang terjadi akibat sumber air tidak dapat menyediakan kebutuhan air bagi manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Dampaknya menyebabkan gangguan kesehatan dan keterancaman pangan. Banjir merupakan fenomena alam. Kegiatan sungai tidak dapat menampung limpahan air hujan karena proses evakuasi mengalami penurunan. Itu semua dapat terjadi karena hijauan penahan air larian berkurang. Dampaknya gangguan kesehatan, penyakit kulit, aktivitas manusia terhambat, penurunan produktivitas pangan, dan lain-lain. Longsor adalah terkikisnya daratan oleh air, larian penahanan air berkurang. Dampaknya terjadi kerusakan tempat tinggal, ladang sawah, mengganggu perekonomian dan kegiatan transportasi. Erosi pantai, terkikisnya lahan daratan pantai akibat gelombang air laut, menyebabkan kerusakan tempat tinggal dan hilangnya potensi ekonomi seperti kegiatan pariwisata. Intrusi air laut mengisi ruangan bawah tanah telah banyak digunakan oleh manusia dan tidak ada tahanan intrusi air laut seperti kawasan mangrove. Dampaknya terjadi kekurangan stok air tawar dan mengganggu kesehatan. Penebangan liar hutan. Jika hutan itu terbuka adalah hamparan yang luas seperti pasca eksploitasi HPH, penebangan hutan dengan kerapatan di bawah 50%, maka akan mudah terbakar. Akibatnya dedaunan busuk dengan humus yang tebal, ranting dan dahan yang kering lekang sehingga dengan pemati kecil saja kawasan ini sudah terbakar. Pencemaran limbah industri. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup zat
energi, dan atau komponen lainnya dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitas turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Solusi yang didapatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 disebutkan pengertian sampah yaitu sebagai berikut. 1. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Selain definisi sampah, ada pula proses pengelolaan dari penampungan sementara hingga ke penampungan akhir. Penampungan sementara itu tempat sebelum diangkut ke tempat pendaur ulang, dan penampungan akhir adalah tempat pengembalian sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Pemerintah dan pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan yang dimaksud dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Dalam mewujudkan pelestarian dibutuhkan peran serta semua pihak baik pemerintah, masyarakat maupun pengelola itu sendiri. Pemerintah dan aparat berwenang sehingga dapat menguasai bahkan membuat peraturan lebih tegas agar tidak ada lagi membuang sampah sembarangan, khususnya bagi para penjualan di sepanjang jalan agar membuang sampah sisa penjualan. Terima kasih.